Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang data. Secara lebih spesifik, kita akan membicarakan apa itu data dan tipe data. Data adalah salah satu bagian dari solusi dan digunakan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi, dalam sebuah solusi ada algoritma, ada data. Jadi, kita akan membicarakan tentang datanya. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu menjabarkan konsep dasar tentang apa itu data dan tipe data. Selain itu, Anda juga diharapkan mampu mengenali tipe dari suatu data dengan memperhatikan karakteristik yang melekat pada data tersebut. Jadi, jika Anda melihat sebuah nilai, Anda bisa melakukan judgement, oh ini tipenya integer, oh ini tipenya float, oh ini tipenya string, oh ini tipenya boolean, dan lain sebagainya. Topik yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini antara lain, yang pertama adalah apa itu data dan relasinya dengan value nilai, karakteristik data, dan operasi-operasi yang bisa dilakukan terhadap data. Yang kedua adalah mengenai tipe data yang ada di berbagai bahasa pemrograman, nanti ada contohnya. Lalu yang terakhir, tipe data yang ada di Flowgorithm. Jadi karena kita akan menggunakan Flowgorithm, kita perlu tahu tipe data yang disupport oleh Flowgorithm. Mari kita mulai. Data bisa dimaknai sebagai sebuah fakta yang bernilai. Nah, karena dia bernilai, maka Anda bisa melakukan operasi terhadap data tersebut, misalnya memanipulasi, mengubah ya, manipulasi itu artinya mengubah, bisa melakukan operasi-operasi yang tentu relevan terhadap bentuk datanya. Dari sudut pandang konseptual, data itu memiliki nilai, ingat fakta yang bernilai, jadi ada nilainya. Nah, nilai ini bisa dikarakterisasi. Nah, kalau kita sudah bisa mengkarakterisasi nilainya, bisa mengkarakterisasi bentuk datanya, maka kita bisa tahu operasi atau hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan terhadap data tersebut. Kita akan lihat contohnya. Misalnya di sini ada sebuah bilangan minus 20 ya. Di sini kita bisa mengkarakterisasi bahwa data ini atau nilai ini bentuknya atau karakternya itu adalah integer, atau karakteristik integer itu memenuhi syarat untuk diaplikasikan terhadap nilai minus 20 ya. Integer itu apa sih? Integer adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Misalnya di sini negatif 20 gitu ya, 0 termasuk. Terus 23 misalnya itu juga termasuk. Nah, karena tipenya integer, bilangan bulat, artinya operasi apa yang bisa kita lakukan terhadap bilangan bulat? Operasi aritmatika. Jadi operasi matematis bisa diaplikasikan terhadap tipe data integer karena minus 20 adalah tergolong integer, maka bisa dilakukan operasi aritmatik terhadap nilai 20 atau minus di sini minus 20 ya. Sorry. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada nilai pi ya, nilai konstanta untuk pi 3,14. Nah, di sini kita bisa mengkarakterisasi bahwa nilai 3,14 ini adalah tergolong bilangan fraction ya, karena ada 0,14 itu fraction atau floating point. Nah, bilangan yang dapat dikarakterisasi sebagai floating point itu bisa diaplikasikan ke dalamnya operasi-operasi aritmatik, tambah kurang kali bagi dan lain sebagainya, modulo dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dilakukan terhadap 314, atau karena 314 itu floating point dan karena floating point bisa dioperasikan dengan aritmetik, maka 314 bisa dioperasikan juga dengan aritmetik, operasi-operasi aritmetik. Nah, di sini ada contoh yang agak berbeda. Di sini ada nilai true. Nilai true itu tergolong atau bisa dikarakterisasi sebagai nilai boolean.
Boolean adalah nilai binary antara 0 dan 1, atau diterjemahkan dengan false dan true. Jadi nilai 0 itu sebagai false, kemudian 1 sebagai true. Jadi ada bahasa pemrograman yang menggunakan true, ada yang menggunakan 0 atau 1. Nah, operasi-operasi yang bisa diterapkan terhadap bilangan atau nilai boolean adalah logical operation, ya, misalnya and, or, not, dan lain sebagainya. Karena nilai true itu tergolong boolean, maka nilai true bisa dioperasikan dengan operator-operator logika, ya. Jadi ini adalah relasi antara nilai, value-nya adalah true, kemudian karakteristik dari nilai true yaitu boolean, dan operasi yang bisa diaplikasikan terhadap nilai true yaitu operasi logika. Di contoh yang keempat ini agak berbeda. Di sini ada serangkaian karakter yang dihimpit oleh quotes. Nah, kalau dihimpit dengan quotes, double quotes ya, maka ini adalah teks atau disebut juga dengan string. Nah, karena tralala di sini bisa kita kategorikan atau bisa kita karakterisasi sebagai string, maka operasi-operasi tekstual bisa diaplikasikan terhadap tralala, ya. Ingat bahwa karena tralala adalah string atau bisa digolongkan atau dikarakterisasi sebagai string, maka operasi-operasi tekstual bisa diaplikasikan kepada tralala. Ingat, harus double quotes kalau di konteks tekstual, ya. Bagaimana dengan kalau cuman kutip satu, Pak? Nah, kalau kutip satu itu artinya bukan string, itu masih karakter. Kalau karakter tentu punya operator atau operasi-operasi yang berbeda. Nah, pada sesi ini kita akan membicarakan mengenai value dan karakteristik dari data, yang nanti kemudian kita sebut dengan tipe data. Untuk operator atau operation yang bisa dilakukan terhadap tipe-tipe data akan kita bicarakan pada sesi yang berbeda. Jadi di sini Anda hanya akan fokus ke mengenali atau mengkarakterisasi nilai sehingga Anda bisa menjustifikasi apa tipenya. Dari melihat 4 contoh tadi, kira-kira apa sih tipe data itu, definisinya ya? Tipe data adalah tipe yang mengkarakterisasi data, atau kita bisa memahami struktur dari data dengan melihat tipenya. Nah, dengan mengetahui strukturnya, maka kita bisa tahu operasi apa yang bisa kita lakukan terhadap data. Misalnya, kalau tipenya boolean, true atau false. Kalau true atau false, tentu kita tidak cocok kalau melakukan operasi misalnya penjumlahan, itu nggak cocok, kurang pas dia. Atau misalnya tipenya integer, tapi kita melakukan operasi string. Operasi string misalnya berapa sih panjang string, nah, itu operasi string. Tapi karena ini tipenya integer, masa sih Anda tanya, ini panjangmu berapa? Itu nggak cocok. Jadi dengan dengan mengerti atau dengan bisa kita mengkarakterisasi data, maka kita bisa tahu operasi apa yang bisa kita lakukan terhadap data. Kita akan bicarakan sekilas mengenai tipe data di bahasa pemrograman. Anda perlu ingat bahwa berbeda bahasa pemrograman bisa berbeda juga tipe data yang disupport. Di sini saya bisa tunjukkan ya beberapa contoh. Di sini ada 2. Ada tipe data di bahasa pemrograman Java dan di bahasa pemrograman C. Nah, untuk bahasa pemrograman Java, dia punya byte, short, ada integer, long, ada char untuk karakter, floating untuk floating point, bisa ada double yang lebih presisi, ada boolean dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat untuk bahasa pemrograman C, di sini ada short, ada long, ada integer, ada float, double, char, kemudian ada structure dan lain sebagainya. Jika Anda perhatikan di sini itu ada perbedaan, tapi ada juga yang sama, ya. Jadi contoh short di Java juga ada short. Kemudian ada integer di C, ada integer di Java juga ada integer, tapi ada juga perbedaannya. Kalau di Java ada namanya byte, kalau di C nggak ada.
Kemudian di Java ada namanya generics, di C nggak ada, ya. Kemudian di C ada structure, di Java nggak ada, tapi ada similarity, yaitu class dengan structure itu sebenarnya mirip sekali konsepnya, tapi nggak benar-benar pas dia, ya. Demikian juga dengan enumeration, di Java ada juga enumeration, di C ada juga enumeration, tapi nggak pas betul, ya. Jadi definisinya tidak pas betul, mirip tapi tidak pas. Nanti kita akan bicarakan di sepanjang perjalanan Anda kuliah. Nah, setelah tadi kita melihat beberapa contoh dari tipe data di bahasa pemrograman Java dan C, sekarang kita akan lihat tipe data di Flogorithm, ya. Untuk Flogorithm sendiri support 4 tipe data. Sederhana sekali memang, dan saya pikir nggak terlalu susah buat Anda. Tipe data yang pertama adalah integer. Integer itu digunakan untuk menampung atau untuk menggambarkan, mengkarakterisasi nilai positif atau negatif dari bilangan bulat atau whole number. Contohnya 2012 minus 72, 0 itu termasuk bilangan bulat, dan bisa kita beri label atau bisa kita karakterisasi sebagai tipe datanya integer. Kemudian ada tipe data real. Nah, untuk real itu bisa digunakan untuk nilai positif negatif, baik bilangan bulat atau bilangan fractional. Bilangan bulat seperti tadi, ya, 2012 itu bilangan bulat. Selain itu juga bisa dipakai untuk fractional. Fractional itu bilangan yang ada komanya, ya, ada precision levelnya. Misalnya 3,14 itu untuk pi, ya, untuk nilai konstanta pi. Lalu misalnya ada minus 85,01 itu juga termasuk ke real. Jadi real ini bisa menampung nilai yang fractional dan bisa menampung nilai yang whole. Oke. Yang ketiga adalah Boolean. Boolean ini untuk binary value. Binary value itu cuma dua kemungkinannya, yaitu true atau false. Ya, jadi untuk Boolean ini agak unik barangkali bagi Anda, tapi kita akan banyak menggunakan Boolean. Yang keempat atau yang terakhir adalah string. String digunakan untuk mengkarakterisasi nilai tekstual, ya. Misalnya Sitoluama dalam double quotes, kemudian information systems dalam double quotes, ya. Kemudian 12S2099 gitu, ya. Itu contoh, ya. Nama Anda juga bisa termasuk misalnya full name gitu, ya. Itu termasuk textual value. Atau misalnya Bejo, nah itu termasuk textual value. Ingat, harus dalam double quotes. Nah, kita akan coba latihan sedikit. Saya akan tampilkan 8 buah nilai. Kira-kira bisa nggak Anda mengkarakterisasi tipe datanya? Oke, yang pertama adalah minus 90. Ini tergolong apa? Ya, ini tergolong integer, ya, karena dia bilangan bulat. Meskipun dia negatif, juga termasuk integer. Yang kedua adalah Tarzan. Ya, Tarzan dalam double quotes, ini tergolong string. Yang berikutnya adalah 24, ya, 24 juga tergolong integer karena bilangan bulat, tidak ada fraction point-nya. Yang keempat adalah true, tergolong Boolean, ya, tergolong Boolean. Selanjutnya adalah 71,00. Ini tergolong apa, ya? Ini tergolong fraction point, meskipun dia 71,00 ini sebenarnya sama dengan 71. Tapi ingat, sebagai engineer dan di berbagai kesempatan Anda harus precise. Kalau diminta point 00, artinya ini fraction point. Anda tidak boleh membulatkan ini jadi 71 gitu, nggak boleh, nggak pas, ya. Anda harus tetap memperhitungkan bahwa ini adalah fraction point. Jadi ini cocoknya tipe datanya adalah float atau real, ya. Kalau di Flogorithm ini tergolong real. Kemudian yang keenam, false. Gampang, ya. Tadi kita sudah lihat temannya true. Nah, ini false. False itu tergolong Boolean. Yang berikutnya, ya, hahaha, ya. Nah, ini tergolong string, ya. Hahaha. Terus kemudian ada quotes-nya.
double quotes ya, double quotes. Yang berikutnya adalah minus 0,10. Ini tergolong ya real atau float ya, floating point karena dia ada 0,10. Jadi gampang sekali ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan sehingga Anda bisa benar-benar memahami topik yang kita bicarakan pada sesi kali ini. Yang pertama, Anda harus mengerti betul kenapa Anda butuh tahu tipe data untuk bisa menentukan operasi apa yang akan kita lakukan terhadap tipe data tersebut. Nanti kita akan bicarakan operasi-operasinya di sesi yang lain. Yang kedua, coba Anda lakukan ya latihan ya, menyebutkan sebuah nilai, kemudian Anda coba pikirkan kira-kira itu tipenya apa atau karakteristik yang bisa Anda apply terhadap nilai itu apa, seperti tebak-tebakan kita yang barusan. Baik, ini adalah akhir dari sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada sesi-sesi pembelajaran yang lain. Ciao.